Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Ihsan dengan NIM 20030150010 dari kelas Penjas Keserik A 2020 dengan mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya. Adapun hasil kerja PowerPoint saya yang berjudul Peran Olahraga dalam Pengembangan Disiplin dan Kerjasama. Materi yang pertama yaitu konsep dasar disiplin. Adapun pengertian dari disiplin yaitu disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Kemudian disiplin ada hubungannya dengan sikap rasa penuh tanggung jawab karena atlet yang disiplin cenderung untuk menempati, mendukung, dan mempertahankan nilai-nilai yang dianut. Disiplin bukan merupakan sikap mental yang dibawa sejak lahir, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengalaman sekitar, khususnya pengalaman pendidikan. Kemudian yaitu klasifikasi disiplin. Yang pertama, disiplin diri, di mana disiplin diri yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, sanksi, hukum, atau penghargaan. Kemudian atlet yang memiliki disiplin dari diri sudah memiliki kesadaran untuk berlatih sendiri, untuk meningkatkan keterampilan dan menjaga kondisi fisik dan kesegaran jasmaninya, dan mengawasi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan atau dapat merugikan kesehatan dirinya. Dan lebih lanjut, selalu akan berusaha untuk hidup dan berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan citra sebagai atlet ideal. Kemudian disiplin semu. Yang dimaksud dengan disiplin ini yaitu disiplin semu, disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau sanksi, karena perintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Kemudian mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga yaitu untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya. Seorang pelatih harus mempunyai falsafah dan konsep yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Berikut kesimpulannya mengenai materi mekanisme disiplin dalam olahraga. Pertama yaitu disiplin sangat dibutuhkan oleh setiap individu dan kaitannya dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kemudian bagi atlet, disiplin dari tinggi yang akan sangat membantu dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fisik dalam latihan yang dilakukan. Kemudian konsep dasar kerjasama yaitu pengertian dari kerjasamanya atau definisi dari kerjasama yaitu gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dengan tujuan bersama. Kebalikan kerjasama yaitu pertentangan kedua istilah ini merupakan dua sifat dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat. Dan pada umumnya kerjasama ditandai dengan persahabatan, akan tetapi ada kerjasama yang dilakukan antara dua pihak yang tidak bersahabat, maka bertentangan atau biasa disebut dengan antagonis cooperation. Adanya hubungan timbal balik yang bermakna itu akan menghasilkan suatu tata nilai tertentu atau peraturan-peraturan tertentu yang sering disebut dengan norma sosial atau norma kelompok. Adapun persyaratan dari kerjasama yaitu kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama, kerjasama harus didasari oleh prinsip, kerjasama harus dilandasi dengan keinginan untuk mengerti dan memahami dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama itu. Kemudian kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan. Kerjasama akan lebih mudah terjadi jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling menolong. Kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. Dan kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari setiap orang yang terlibat dalam kelompok. Kemudian adapun jenis kerjasama yaitu kerjasama ditinjau dari perilaku kerjasama setara. Kemudian yang kedua, kerjasama tidak setara. Kemudian kerjasama ditinjau dari proses kerja yaitu kerjasama koaksi,
dan kerjasama suplementer. Kemudian yang ketiga, kerjasama berdiferensiasi. Kerjasama koaksi dan suplementer dapat digolongkan sebagai kerjasama langsung, sedangkan kerjasama berdiferensiasi tergolong jenis kerjasama tidak langsung. Selain jenis kerjasama tersebut, ada juga pembagian kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu kerjasama internal dan eksternal. Terdapat beberapa tahapan kerjasama yang berlangsung dalam berbagai bentuk, yaitu menyendiri atau bekerja sendiri, mengamati dan mengenali lingkungan, merasa tertarik dan melakukan penyesuaian, terbuka untuk memberi dan menerima materi. Itulah tadi hasil presentasi saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.